Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Azharia MP dengan NIM L0211811338. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya dapat mengenai metode rehabilitasi mangrove yang berjudul Evaluasi Program Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pendahuluan, mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir yang mengalami tingkat degradasi cukup tinggi akibat pola pemanfaatannya yang cenderung tidak memperhatikan aspek kelestariannya. Saat ini, kerusakan dan degradasi hutan mangrove merupakan fenomena umum di berbagai negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Keberadaan hutan mangrove di Desa Bedono memberikan manfaat yang beraneka ragam bagi masyarakat Desa Bedono. Manfaat utama yaitu sebagai penahan hempasan gelombang laut, menjaga stabilitas garis pantai, dan menjaga kawasan sekitarnya dari sedimentasi. Namun, kondisi pesisir pantai Desa Bedono juga mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan campur tangan manusia. Salah satu upaya perbaikan adalah dengan merehabilitasi ekosistem mangrove. Rehabilitasi mangrove merupakan upaya pemulihan ekosistem mangrove pada kondisi semula. Program rehabilitasi telah banyak dilakukan baik oleh dinas terkait maupun lembaga swadaya masyarakat yang didukung oleh masyarakat sekitar. Kajian literatur. Nah, kajian literatur yang pertama ialah program rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi terdiri dari berbagai macam kegiatan, termasuk di dalamnya restorasi dan penciptaan kembali habitat baru dari sistem yang telah menurun fungsinya menjadi stabil kembali. Kegiatan rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi ekosistem mangrove yang telah rusak agar ekosistem mangrove dapat menjalankan kembali fungsinya dengan baik. Upaya rehabilitasi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berhubungan dengan kawasan mangrove. Keberhasilan program rehabilitasi mangrove tidak terlepas dari peran stakeholder atau pemerintah, LSM, dan masyarakat. Oleh karena itu, pola yang digunakan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah keterpaduan antara program pemerintah dan partisipasi masyarakat dengan pembagian peran dan tugas yang jelas. Dalam program konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove, pemerintah lebih berperan sebagai mediator dan fasilitator atau mengalokasikan dana melalui mekanisme yang ditetapkan, sementara masyarakat sebagai pelaksana yang mampu mengambil inisiatif. Kajian literatur yang kedua ialah kebijakan dan pedoman rehabilitasi mangrove yang terdiri dari perencanaan, penyediaan bibit, rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai, dan pemberdayaan masyarakat. Dan selanjutnya, kajian literatur yang ketiga ialah evaluasi program rehabilitasi mangrove. Analisis pencapaian program ini didasarkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program rehabilitasi mangrove. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi yang juga membentuk isu utama atau pedoman dalam mengarahkan suatu program rehabilitasi di pesisir Desa Bedono didasarkan pada kriteria dasar yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga berkelanjutan, dan yang keempat responsivitas. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian menggunakan metode gabungan atau mixed methods yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian. Dengan metode pengumpulan data menggunakan cara wawancara, kuesioner, observasi lapangan, dan survei instansional. Dalam penelitian ini melibatkan 30 responden. Jumlah ini sudah cukup dari syarat minimum statistika yang diutarakan oleh Kerdinger dan Lee tahun 2000 menyarankan sebanyak 30 sampel sebagai jumlah minimal sampel dalam penelitian kuantitatif. Hasil pembahasan yang pertama ialah identifikasi ekosistem mangrove di Desa Bedono. Kenaikan luasan hutan mangrove setelah diadakannya program rehabilitasi mangrove dapat mengindikasikan keberhasilan rehabilitasi. Faktor yang cukup penting di dalam keberhasilan rehabilitasi adalah gangguan terhadap tanaman yang telah ditanam. Gangguan tersebut dapat berupa faktor fisik seperti gelombang laut, arus laut, sedimentasi, atau faktor biologi seperti predator, penyakit, atau hama, ataupun gangguan dari manusia. Gangguan dari aktivitas nelayan, pencari ikan, dan karang juga ditemukan di Desa Bedono.
Demak dengan menggunakan alat keruk yang menyebabkan substrat mangrove menjadi terangkat dan larut sehingga tanaman mangrove tercabut. Selain itu, kesadaran masyarakat akan manfaat mangrove masih kurang sehingga mereka cenderung kurang menjaga dan melestarikan lingkungan mangrove. Masyarakat banyak yang masih pasif dalam membantu pelaksanaan program rehabilitasi mangrove mulai dari rencana pelaksanaan, monitoring hingga evaluasinya yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Hasil pembahasan yang kedua ialah identifikasi program rehabilitasi mangrove di Desa Bedono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan tidak selalu diadakan sosialisasi atau penyuluhan. Penyuluhan hanya dilakukan sewaktu-waktu terutama pada saat akan dimulainya program rehabilitasi hutan mangrove baik yang dilaksanakan pemerintah sendiri maupun LSM. Namun dari tahun ke tahun penyuluhan mulai rutin dilakukan setidaknya setahun sekali ketika akan diadakan penanaman mangrove. Untuk pelaksanaan penanaman rehabilitasi mangrove setiap tahun, OISKA selalu turut serta dalam program rehabilitasi yang bekerja sama dengan Dinlutkan Kabupaten Demak yang direncanakan hingga tahun 2019. Pada tahap monitoring yang selalu rutin yaitu oleh OISKA melalui koordinatornya di Kabupaten Demak dengan dibantu oleh kelompok mangrove bahari yang dilakukan setiap bulan dan dilakukan monitoring oleh OISKA nasional yang bermarkas di Sukabumi. Dari hasil monitoring dilakukan penyulaman untuk tanaman yang rusak. Terlihat untuk penyulaman rata-rata sebesar 10% dari total penanaman mangrove. Hal ini mengindikasikan bahwa tanaman mangrove yang ditanam sudah sesuai dengan jenis lahan di Desa Bedono. Hasil pembahasan yang ketiga ialah analisis pencapaian program rehabilitasi mangrove di Desa Bedono. Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian program rehabilitasi mangrove di pesisir Desa Bedono termasuk berhasil baik, yaitu mempunyai skor 57,2. Namun masih ada 4 indikator yang pencapaiannya terendah dibandingkan dengan 16 indikator lainnya, seperti responsivitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, responsivitas monitoring, dan responsivitas evaluasi. Hal ini mengindikasi bahwa program rehabilitasi mangrove di pesisir Desa Bedono apabila ditinjau dari responsivitas atau tanggapan yang berupa peran aktif masyarakat masih belum maksimal, karena partisipasi masyarakat baru sampai pada tahap perencanaan dan penanaman. Kesimpulan, ekosistem hutan mangrove sangat potensial bagi kesejahteraan masyarakat, namun semakin hari semakin kritis ketersediaannya. Hal demikian terjadi pula terhadap area mangrove di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang memiliki potensi dan permasalahan. Pada tahun 80-an terjadi perubahan alih fungsi lahan dari kawasan ekosistem mangrove menjadi lahan tambak udang windu, sehingga menyebabkan timbulnya abrasi di sebagian wilayah di Desa Bedono. Salah satu upaya pemulihan kerusakan hutan mangrove yang cukup penting diantaranya melalui rehabilitasi mangrove. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.